Hari masih pagi saat kami sampai di terminal angkot Bangkahuni. Setelah perjalanan dengan feri semalam, perjalanan selanjutnya kami lanjutkan dengan menumpang angkot hingga ke Pelabuhan Canti. Dari Pelabuhan Canti ini, dengan menumpang kapal kecil, kami akan menuju ke Pulau Sebesi. Perjalanan anggota mailing list High Camp kali ini mengambil tujuan ke Gunung Krakatau. Sengaja kami memilih rute dari Pulau Sebesi atau dari daerah Lampung ini karena masih tergolong murah dibandingkan dengan rute-rute lainnya. Pelabuhan Canti ini banyak dipakai oleh penduduk setempat untuk transportasi pulang pergi ke Pulau Sebesi. Setiap harinya ada perahu reguler yang beroperasi di rute Canti Pulau Sebesi ini dengan ongkos per orangnya sekitar Rp4.000. Ayo Desi terjun. Ayo Ning terjun. Ini kan tuh terjun. Di atas ya? 3 jam loh di atas. Kalian berapa lama? Gak mau gitu-gitu terus ke bawah. Biar pada di bawah ya. Tak lama kemudian, bahtera kami sudah melaju menuju Pulau Sebesi. Perjalanan dari Dermaga Canti ke Pulau Sebesi memakan waktu kurang lebih 2 jam. Ombak yang cukup besar dan goyangan yang ditimbulkan perahu kecil kami membuat beberapa orang teman kami harus menderita mabuk laut.
Setelah cukup lama digoyang-goyang oleh gelombang laut di dalam kapal kecil kami, akhirnya kami sampai di dermaga Pulau Sebesi. Saya tidur selama perjalanan. Menurut rencana, kami akan menginap semalam di Pulau Sebesi ini. Dan penginapan kami adalah sebuah cottage di pinggir pantai yang tepat persis di samping dermaga Pulau Sebesi. Karena keterbatasan tempat, akhirnya kami cuma berhasil mendapatkan 2 cottage seharga 400.000 semalam dan 1 buah aula seharga 100.000 semalam. Dan rencananya teman-teman putri akan menginap di cottage dan teman-teman putra akan tidur bersama di aula cottage ini. Setelah menyimpan semua barang-barang bawaan di dalam cottage dan beberapa orang teman-teman tampak sudah tidak sabar untuk segera mengeksplor Pulau Sebesi ini, maka mereka lantas berangkat dengan tujuan mengelilingi pulau dan mencari tempat pemandangan yang indah untuk menikmati sunset yang jatuh di belakang Gunung Krakatau. Akan tetapi, rupanya Pulau Sebesi cukup besar untuk dikelilingi, dan akhirnya langkah mereka pun terhenti pada sebuah tempat di mana bisa memandang lepas ke arah Gunung Krakatau di kejauhan. Dan akhirnya mereka menghabiskan waktu di sana dengan menyantap dan meminum air kelapa muda yang segar dan nikmat. Sekembalinya dari eksplorasi Pulau Sebesi, kami lantas menyantap hidangan siang di cottage tanpa sisa. Pada malam harinya, acara kumpul-kumpul setelah makan malam pun tidak kami lewatkan, karena dengan cara ini jalinan persahabatan kami akan semakin erat. Itu kerupuk. Situ. Tuh, ada di sana. Jangan dikasih lagi biar kesana. Sama lainnya, soalnya banyak juga yang kayaknya baru ketemu gitu loh. Gimana kalau mulai dari saya bisa, ya
sih. Saya kerja di Bibi. Sekarang gimana? Statusnya? Status masih single. Oh, ini. Tegas sih. Namanya Aries Nawati. Saya kerja di Hotel Indo Taman. Gimana? Ya, saya kantornya di Tangerang. Status. Status saya udah married. Ya. Jadi aku cewek ya. Itu aja itu Suaminya gimana katanya? Suaminya nggak ikut. Dia tinggal di Jakarta. Apa di gunung mana? Iya. Iya. Nama saya Agus Jawan Pangrage. Saya kerja aktivis GAM. Aktivis GAM. Apa gam? Gambreng. Gambreng. Jadi ini tuh rekan anggota sendiri. Wih, bagus. Berarti kalau kita perlu ikan tinggal calling dia. Kayaknya tadi udah hafal ya, itu nama-nama ikan gitu. Gue Jo, status gue pekerjaan gue pengangguran. Status tuh udah tahu. nomor KTP aja udah lupa. Ya, itu. Status gue atau Di Miris Hiken sebenarnya saya juga termasuk yang lumayan lama ya. Oh iya. oh, anak lama ya senior berarti. Ya Senior lumayan ya. lama lah. Makanya kadang-kadang coba ini malas posting gitu loh. Tapi kalau nggak posting ya enak juga. Ayo dong please posting gitu. Nama saya Ditya, kerjaannya swasta, terus statusnya single lah. Single lah. Oke, enggak ya. Kesannya nyari jodoh banget sih. Single lah. Ketertarikan saya dengan Headcam itu karena pertama informasi, karena saya butuh informasi terus ada support, kemudian ya itu cuman belum bisa posting. Gimana tanggapan setelah kumpul-kumpul sama anak Aceh? Teman-teman. Enggak di sini aja. Boleh. nggak apa-apa. Bagus, karena saya pikir lebih banyak ground activity lebih apa? Lebih menyemarakan kegiatan gitu. Dan terutama temu seperti ini yang apa, kayaknya perlu. Saya Sidik, kerja di OSM di Jakarta. Tadi namanya. Dan status kalau di KTP belum nikah. Oh, berarti KTP aja nikah. Nikah orangnya. Enggak apa lagi KTP aja. Apalagi ya saya baru sekali ini ikut ini. Ya sejauh ini saya senang lah. Udah lama juga saya nggak main kayak gitu. Cuma saya dulu. Senior banget. Saya Erwin, kerja di Allianz. Status dengan pembayaran. Kacau ya. Hati-hati ngikutin Aris. Oke, ya. Nama saya Ical. Nama asli dong. Pekerjaan ya di karyawan swasta, konsultan. Status ya kelihatannya gimana nih? Ngomong. Sama lu, Ge. Pantesan kentut dulu. Udah poh dong. Gak apa-apa, yang penting kasih sayang. Nama saya Erwan. Pekerjaan sebagai desainer di sebuah kabar di Jakarta. Kabar apa? Tempo, koran Tempo. Lagi demo. Tahu tentang Hikem pertama kali ketika saya mencoba membuat sebuah karya tulis tugas akhir buat menyelesaikan tugas akhir saya tentang buku panduan pendampingan umum. Saya banyak ya mengutip lah istilahnya
dari high camp, ya, saya pikir high camp itu ya sangat berarti bagi saya, cuman saya belum bisa memberikan apa-apa buat high camp. Berat banget. Naiknya belum terbit, cuman sudah masuk penerbit. Dan contohnya sudah pernah saya kasih ke Pak Hendrik. Terus saya baru 2 kali ikut kegiatan ini. Pertama di Mulik, kedua di Krakatau. Kakak peminat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Joko. Kerja di Daidipon di Pulau Gadung. Status karena nama saya Joko ya perjaka jadi. Kemarin ayam hamil masih ada. Bukan betul lagi ya Mas. Untuk kegiatan di high camp saya baru kali ini ya. Waktu sama Aris sama Ika itu ilegal. Ilegal. Gak pakai bea cukai. Resminya karena ada ketuanya juga dan senior-seniornya ya. Kalau menurut saya baru sekali ini ikut di high camp. Pesan saya baik. Ya selesai gitu aja. Makasih. Oh ya, sekedar informasi, Mbak Yu Joko ini juga leadernya Atapela ya. Saya pemula. Oh gitu ya. Pendaki pengalaman. Pendaki Atapela. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Saya Chris. Yang Chris Jayanti. Lama saya nggak masalah. Mau manggil apa? Status juga saya nggak peduli. Saya ikut kegiatan high camp baru 2 kali. Ini yang kedua. Yang pertama yang mana? Yang pertama kemarin di Ilegal. Legal, ada bos ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagian dari kami ada yang tahu. Alhamdulillah sampai sekarang nama saya masih Muhammad Hasan Basri. Bisa dipanggil Hasan. Hidup udah enak banget. Sekarang saya tinggal di Tangerang. Mungkin itu aja cukup sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan dulu. Di mana Desi? Nama saya Ayu. Saya Kurang kencang. perusahaan ikan di Purworejo dan saya baru ikut di high camp ini. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih sih. Awalnya, alhamdulillah ya. Kita nggak nyangka yang ngumpul sekarang itu bisa 22 orang gitu loh. Akhirnya sih sebenarnya tidak ilegal benar. 32. Apa tersebut? Status Nggak ada halangan, cuman tadi minta maaf agak ada. Siapa namanya? Wah, nggak nyambung ya. Namanya Hadi, dia namanya Hadi nih. Thank you. Nama Jawab. Tanya lagi. Masud. nama kerja. Lahir. Kelas. Alamat. Kamu belum kawin. Cita-cita. Kerja di perusahaan swasta. Iya. Sangat besar. Terus menikah. Hobi. Nama saya Ida, kerja di Bank BNI, baru pertama kali ikut high camp dan itu menggantikan Jenny. Ilegal. Satu sih. Iya, Kak Roni lihat. Sambil megang apa? Masa sih? Dia main keyboard. Nama Roni. Kerjaan wira swasta, status duda. Tidak keren, dulu.
Assalamualaikum, nama saya Arya. Saya kerja di salah satu perusahaan memproduksi sepatu Nike. Status single. Ini pertama kalinya saya ikut kegiatan high camp. Tanggapan saya seru juga. Nama saya Desi. Pekerjaan pegawai swasta, status merit. Nama saya Linda. Lagi di Gunung Halimun. Kayaknya Gunung Halimun dingin deh. Jangan-jangan lombok. Nama saya Linda. Simon. Nama saya Linda, saya kerja di UNDP. Ini pertama kali saya ikut high camp. Walaupun agak-agak stres juga ya tadi jalannya. Oh, karena di jalan ya, karena orang-orangnya. Nah gitu aja. Nama saya Eli, sama saya juga di UN seperti Linda. Kalau saya ini udah yang kedua kali. Pertama di Halimun sama acara ini, sama pernah yang ilegal waktu itu kita cewek-cewek 3 ke Gunung Gede bertujuh ya waktu itu ilegal. Maaf ya. Dah gitu aja. Kerja di perusahaan advertising. Apa lagi? Status. Status terserah deh. Coba nih. Sudah? Sudah. Ya, nama saya Simon. Kerjanya wira swasta, statusnya anak dari seorang bapak. Belum jadi bapak, anak. Terus ini acara keempat gue ikutin high camp, keempat atau kelima. Gue join high camp Februari tahun ini. Itu aja. Gue baru mandi tadi. Sorry ya. Jul. Malam, nama saya Jul. Apa lagi? Ulang. Nama saya Jul. Saya kerja di Japan Airlines. Status saya sudah married. Anak saya 3. Hebat. Dari 3 istri ya, Ju? Sudah satu saat. Bicara apa ya? Nama saya Sato. Selamat malam. Bukan satu. Sate. Itu saya bekerja sama-sama Henry kantor sama. Henry and Zuru. Saya tinggal di Indonesia, Jakarta. Sudah satu tahun saja. So silakan tolong bicara pelan-pelan. Karena saya tidak bisa mengerti. Nah, bahasa Jepang aja. So saya hari ini saya senang sekali saya bisa bertemu Anda semua. Terima kasih. Bapak Sato, bahasa Indonesianya bagus sekali. Belajar di mana? Tidak bisa mengerti. Satu. Belajarnya di ini University Blok M. Dari Henry, dari Zuru. Kita sekarang sedang belajar ya. Belajar. Terima kasih. Samurai. Status. Yes, single, married, bachelor. Mungkin married. Tidak pasti ya. Tidak pasti. Keluarga istrinya tinggal di Jepang, saya tinggal di Jakarta sendiri di warung kunci. Oke. Ian. Next, Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alfian, karyawan di sebuah konsultan. Ikut highcamp baru 2 kali, yang suruhan di Lau. Sekarang sama highcamp ya sempat enak juga untuk di Tatarang Bang Jo yang di Lau. Oh ya, bahagia di highcamp. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama aku Aya, kerja di Aquarius, status Indonesian. Kalau mau ada yang tanya lagi, pribadi aja ya. Japri aja. Japri jarang pesan. Ya, nama saya Tani, saya kerja di salah satu televisi swasta. TV-nya Salah satu di swasta. swasta. Musik Ya udah Udah ya? Terus muter. Lagi. Ya, kalau ingat nama kadang-kadang susah ya. Yang penting kan lu aja udah pernah ketemu lah. Nama ya sambil menghafal sambil jalan gitu. Nah, mungkin acara ini nggak akan terlaksana ya kalau misalnya tidak ada istilahnya panitia yang ngurusin kita gitu. Nah, gimana kalau sekarang kita dengerin komentar ketua panitianya, Bapak Jo? Bukan ketua sebenarnya ya. Terima kasih ya sudah hadir di sini semuanya. Walaupun kopdar tidak jadi, tapi silaturahmi tetap jadi. Dan yang utama itu silaturahmi ya. Kalau kopdar nomor sekian lah. Dan semua itu akan tercapai kalau tanpa ada bantuan rekan-rekan kayak Aris, Ani, Ibet, Simon, Erwin. Terima kasih untuk mereka semua. Sebelah lu nggak lo sebut. Sebelah kiri. Age juga. Aris Kunun. Ya, Paris Kunun juga Hilman Fahmi ya, yang mungkin nggak hadir. Ical, yang udah membantuin, pokoknya untuk semuanya. Tanpa mereka acara ini akan terjadi, akan ada lah. Dan yang tadinya sempat diragukan sampai tidak jadi, ternyata masih tetap bisa jalan. Terima kasih untuk semuanya. Gimana kalau beli close ya? Kita jam 4 bangun dan 1 jam untuk persiapan. Mungkin ada yang mau mata apa pulau yang lain gitu ya. Lihat sikon aja ya. Dan dari situ kita barang-barang pribadi siapkan dari malam sekarang. Dan jangan sampai ada yang tertinggal. Ya, langsung check out. Ya. Namanya terus ada Krakatau gitu. Nah, itu 30 itu merupakan sisa-sisa ledakan yang zaman dahulu kala gitu. Itu sisanya cuma gitu. Jadi nanti di sana bisa lihat kaldera segala macam. Nah, anak Krakatau yang akan kita kunjungi itu persis berada di tengah, yang tumbuh setiap bulannya itu tumbuh. Tanpa terasa malam pun semakin larut, dan kami pun setelah menikmati ikan bakar bersama langsung beristirahat karena pada keesokan harinya harus bangun dini hari untuk mempersiapkan perjalanan menuju Krakatau. Kayak promosi Vietnam. Kalian mau jadi imigran gelap ya? Keesokan harinya sekitar jam 5 pagi, kami semua sudah berada di atas kapal yang akan membawa kami menuju Gunung Krakatau. Karena gelombang laut pada hari ini cukup besar, akhirnya kami memutuskan untuk menyewa perahu yang lebih besar daripada yang kami gunakan kemarin. Dan setelah negosiasi dengan pemilik perahu, akhirnya kami pun setuju menggunakan perahu yang sedikit lebih besar dengan harga Rp850.000.
Perahu ini nantinya tidak hanya mengantarkan kami ke Gunung Krakatau, akan tetapi juga akan membawa kami pulang hingga ke dermaga Cantik. Setelah kurang lebih sekitar 3 jam perjalanan dari Pulau Sebesi, akhirnya tampaklah sosok Gunung Anak Krakatau yang berdiri megah di tengah laut. Di belakang Gunung Anak Krakatau tampak juga sosok dari Pulau Rakata yang dulunya merupakan bagian satu pulau dengan Anak Krakatau sebelum terjadinya letusan hebat pada zaman dahulu. Dengan menggunakan sebuah skoci kecil, dan kami pun mendarat secara bergantian di Pulau Anak Krakatau. Setelah persiapan, perlengkapan, dan segala kebutuhan untuk mendaki ke puncak Krakatau selesai kami persiapkan, maka perjalanan trekking kecil ini pun dimulai.
Setelah melewati tanjakan yang cukup terjal, akhirnya kami sampai di teras yang merupakan bagian dari anak Krakatau ini. Pada umumnya, para hiker hanya sampai pada teras ini karena biasanya lereng yang menuju puncak Gunung Anak Krakatau pasirnya terasa panas. Akan tetapi kami sangat beruntung pada saat ini karena lereng yang menuju puncak Gunung Krakatau terasa tidak begitu panas, sehingga kami memberanikan diri untuk mendaki terus hingga sampai ke puncak. Pemandangan di sekitar anak Gunung Krakatau ini sangat indah untuk dinikmati. Hamparan laut dengan beberapa pulau-pulau sangat indah dan cukup sebagai pengobat lelah saat perjalanan menggapai puncak Gunung Anak Krakatau. Mana dong teriak nyampe puncaknya? Keadaan di puncak Gunung Anak Krakatau sendiri tampak terlihat jelas kawahnya masih tertutup, dan beberapa bagian dari daerah puncak ini tampak di antara batu-batunya keluar asap putih belerang yang berbau cukup tajam. Dan juga di beberapa bagian dari puncak Gunung Anak Krakatau ini terasa masih sangat panas batu-batu dan pasirnya.
Berjalan mengelilingi kawah Gunung Anak Krakatau ini tak kalah serunya, karena di beberapa tempat di sekeliling kawah Gunung Anak Krakatau ini masih terasa panas dengan kepulan asap belerang yang keluar. Ini menimbulkan pengalaman tersendiri saat melewatinya. Setelah cukup lama berada di puncak dan puas menikmati pemandangan dari puncak Gunung Anak Krakatau ini, satu persatu dari kami mulai tampak turun kembali ke kapal. Sementara teman-teman kami yang lainnya yang belum sampai puncak terus berdatangan. Sekembalinya dari puncak dan sambil menunggu teman-teman yang belum kembali dari puncak, beberapa dari kami tampak menghabiskan waktu dengan berenang di laut. Kayak apa? Kayak dogi. Keduyung. Jelek banget sih jatuhnya. Jelek udah. Jatuhnya kecubrak. Asik banget. Kalau sayur enak. Lo kencing di celana kali.
2.000 ya, 2.000. 2.000. Setelah semua teman-teman lengkap kembali ke kapal dan saung pun diangkat, kembali bahtera kami arahkan pulang menuju Pelabuhan Cantik. Setelah melakukan putaran 1 kali mengelilingi Pulau Gunung Anak Krakatau ini, selanjutnya kembali kami arahkan perahu pulang menuju Pelabuhan Cantik.
Setelah beberapa jam mengarungi laut, tak lama kemudian garis pantai Pelabuhan Chanti pun mulai terlihat. Tali negeri peranakan. Dari Pelabuhan Chanti ini, dengan menggunakan angkot, kami kembali ke Bangkahuni dan kemudian menumpang feri hingga ke Merak dan dilanjutkan dengan naik bis hingga kembali ke Jakarta dan kembali kepada keseharian kami masing-masing.